Shalom. Halo Shalom. Pak Bunda, Shalom. salam Pak. Dan Iya, semangat BW kita sebagai anak Tuhan apa Bapak Ibu? Jangan Jangan kasih kasih kendor. kendor. Ya, ini kayaknya semangat jangan kasih kendor sudah mulai menjadi sebuah realita ya. Tadi Ibu Sekar bilang baju mulai banyak yang nggak muat ya. Berarti sudah mulai tidak kendor lagi ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa. Menjelang Natal itu anak-anak Tuhan yang diberkati dan bersuka cita Amin. biasanya memang mengalami kejadian yang sangat alkitabiah. Terlebih lagi mulai tanggal-tanggal pertengahan menjelang tanggal 20 ya. Sampai nanti lewat tanggal 31 sampai tanggal 5 biasanya ya. Itu seperti yang dikatakan firman Tuhan yang ada lagunya, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Sudah mulai banyak yang nggak kendor ya. Artinya semua dipadatkan. Ya puji Tuhan, biarlah sukacita itu semakin dipadatkan. Amin ya Bu Sekar. Amin. Tapi percayalah Ibu Sekar, saya lihat Pak Mardani, wah makin sayang sama Bu Sekar kayak ini ya. Luar biasa ini. Seperti Pak Jusman sama Bu Nancy. Waduh, seperti pasangan muda-mudi ya, seperti lagu Oh Galih Oh Ratna gitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita Bapak Ibu. Amin. 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 Shalom buat Ibu Femi, buat Ibu Lingga juga Ibu Mariana Sitepu. Lalu kemudian juga untuk Ibu Ayen, Pak Mardani, Amaratnawati. Halo, shalom. Hai Ama, ni hao. Iya. Juga Ibu Sinai, Ibu Duma dan juga Ibu Leli Kristiani dan juga tentunya Ibu Acen, Bu Yani, Shalom, Bu Irma, Bu Maria, Bu Mimi, Ibu Heriana, juga Pak Hendri, Bu Dora, Bu Nikartika, Bu Risma, Bu Susilawati. Oke, saya rasa kita semua siap untuk mulai BW dan mari sama-sama Bapak Ibu, yuk kita satu di dalam doa ya. Baik, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus kami merendahkan diri kami di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu menuntun kami, menjaga kami, memelihara kami. Terima kasih Ibu Sekar sudah tiba dengan selamat, mendarat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan juga yang sudah Tuhan buktikan sehingga Ibu Tia Pardede kemarin sudah bersaksi bagaimana apa yang sudah didoakan itu terjadi. Dan kami percaya Tuhan, orang-orang yang sudah didoakan seperti Pak Ayong, suami dari Ibu Acen, lalu kemudian Ibu Astrid yang sudah kami doakan, lalu juga untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, mereka juga mengalami kebaikan Tuhan. Mereka juga mengalami bagaimana Engkau nyatakan kuasa-Mu sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat. Ada satu kuasa Tuhan yang mengangkat semua ketakutan kami dan memberi kami kekuatan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Engkaulah sang pemilik dan kamilah sang pengelolanya yang Tuhan percayakan untuk mengelola apa yang ada pada kami yang adalah milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pujian penyembahan kami sebagai korban syukur kepadamu. Kami bersyukur Bapa. Amin.
Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita, yaitu Bapa yang baik, Allah yang heran. Amin. Bapak Ibu, ada satu pujian, kita akan naikkan pujian ini terlebih dahulu di tempat kita masing-masing. Kita boleh percaya bahwa kuasa kasih-Nya akan melawat setiap kita, sehingga kita boleh merasakan bagaimana kasih Bapa melingkupi kita semua. Kita mau bersyukur kepada Bapa atas segala kebaikan-Nya melalui pujian ini. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Oh Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak ada lembah kelam
Oh, oh. Sama-sama katakan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, padamu ku percaya, hanya Kau yang ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, penolong hidupku. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, oh. Yang bersyukur sama-sama katakan amin. Amin. Yes. Ya, puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu dan juga saudara terkasih, kunci kita untuk bisa selalu menikmati hidup ini dari semua hal yang Tuhan Yesus kerjakan, Bapa di surga lakukan untuk kita semua nih adalah apa Bapak Ibu? Seperti pujian tadi, betul sekali, mengucap syukur, bersyukur ya. Dari hal-hal yang paling sederhana, bersyukur Tuhan, puji Tuhan. Pokoknya kalau kita itu sudah terlatih bersyukur di fase atau situasi yang sulit Bapak Ibu, percayalah, begitu kita dapat situasi yang nyaman, itu ketika kita bisa mampu mengatakan bersyukur, itu rasanya itu bisa lebih dahsyat, bisa lebih heran. Kenapa? Karena di posisi yang sulit kita sudah bisa bersyukur, gitu ya. Apalagi di posisi yang tidak sulit, gitu ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau bersyukur pagi hari ini atau di waktu dimanapun kita berada saat ini, karena waktu kita berbeda dengan di Birmingham ya, tempat dimana Ibu Tia Pardede saat ini berada, betul ya. Tetapi sekalipun kita waktu berbeda, Bu Tia dan kita sama-sama memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Jadi kita gak perlu ragu untuk bagaimana setiap sepak terjang Allah kita yang heran itu. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, langsung saja kita mau buka Alkitab kita. Silakan kalau misalnya mau catat boleh, atau misalnya mau mengikuti silakan. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana Pastor kalau mau ikutan BW gitu. Oh, kalau mau ikutan BW itu paling enak jangan sambil disambi ya. Kalau disambi itu enak, tapi paling enak kalau sambil disambi tetap harus ada siapkan sewaktu. Kalau pas memang gak bisa ikut Zoom,
siapkan waktu untuk benar-benar setengah jam, pokoknya nggak ada gangguan. Either buka Alkitab atau misalnya apa, tapi benar-benar fokus ngelihat. Oh, itu rasanya nikmat tiada tara. Yuk sama-sama katakan nikmat tiada tara. Iya. Tapi kalau mau nikmat tiada tara nan lezat, itu ikutan live Zoom bangun subuh di BW. Setuju Bapak Ibu? Haleluya. Itu nikmat tiada tara nan lezat ya Bapak Ibu. Oke, untuk itu kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau sama-sama lanjutkan. Oke, ya. Kali ini di 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ya, Bapak Ibu terkasih. Kita lanjut di 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Maksud saya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Maaf ya, salah sebut. Makanya saya bingung loh, kok beda. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat berikutnya, yaitu di ayat yang ke-13 ya. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau baca ya. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakhis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Aku telah berbuat dosa daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima kepada istana dan juru minuman agung dari Lakhis kepada Raja Hizkia di Yerusalem disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkia kepala istana dan Sebna panitera negara serta Yoah bin Asaf bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang. Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku,
majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Ya, sampai di situ dulu ya Bapak Ibu yang terkasih. Ini adalah lanjutan dari apa yang sedang dialami oleh satu bangsa atau umat pilihan Allah yang akhirnya ada satu desakan dari musuh mereka, ada satu pergerakan dari musuh mereka yang secara nyata mereka hadapi. Karena bagaimanapun juga kalau satu kerajaan lalu kemudian merangsek atau berusaha untuk mengambil alih, apalagi sudah mengambil alih dan membuang rakyatnya, semua orang kerajaannya itu dibuang ke tempat pembuangan, itu ke daerah yang memang sudah disediakan untuk menampung tempat-tempat orang-orang yang tertawan, maka tidak ada yang bisa dilakukan selain dua hal. Maju menghadapi atau ya sudah sampai di sini dulu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih ya. Karena di peristiwa ini kita bisa melihat sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang bagaimanapun juga Bapak Ibu, kondisi tertekan bisa menimpa siapa saja. Ya, saya ulangi, kondisi tertekan bisa menimpa siapa saja, bahkan termasuk mereka yang berseru kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau kita berseru kepada Tuhan tidak akan ada yang bisa menekan kita. Serangan itu pasti ada. Ya, jadi Bapak Ibu, tantangan itu pasti ada. Nah, ini perlu juga kita wariskan kepada anak-anak kita melalui sebuah dialog yang disertai dengan edukasi atau pengajaran supaya mereka itu menjadi pribadi-pribadi atau generasi-generasi yang gak cuma kelihatan pinter aja di luar, tetapi sebenarnya di dalamnya mereka itu tidak siap untuk menampung dan juga memfasilitasi segala kepintaran itu, yang akhirnya membuat mereka menjadi generasi yang seperti kurang iman gitu ya, karena mereka jarang berdoa, mereka juga tidak siap dengan tekanan dan lain sebagainya ya. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai generasi sekarang dan mendatang, memang ada beberapa perbedaan ya Bapak Ibu. Ada yang bilang generasi yang sekarang ini mereka hebat, mereka benar-benar sangat modern, tetapi dari sisi keimanannya itu kayak seperti kurang solid, ya, mudah sekali untuk marah, mudah sekali untuk rapuh, mudah sekali untuk merasa rendah diri, mudah sekali untuk merasa putus asa. Ya, ini dari survei ya, bukan Abuna yang ngomong. Makanya dikatakan sebagai generasi yang seperti strawberry ya, bagus di luar tetapi sebenarnya di dalamnya itu kurang keras gitu. Jadi tidak siap untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai standar iman ya. Nah, kalau bicara mengenai standar iman, kita harus bisa memiliki sebuah kapasitas ketika keadaan kita semakin tertekan, maka kita pun harus memiliki satu tempat atau satu pribadi untuk menyokong ya, untuk tempat sebagai sandaran kita gitu, tempat kita berharap. Nah, ini juga harus kita wariskan kepada generasi anak-anak cucu kita, termasuk juga apalagi kalau Anda punya karyawan ya, penting sekali Bapak Ibu. Hari-hari ini tuh perkembangan hubungan antara owners dengan staff ya, lalu kemudian perkembangan hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin itu bisa terlihat jelas ya. Bagaimana kebijakan demi kebijakan itu disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk juga disesuaikan dengan perkembangan
karakter orang-orang yang ada di zaman itu. Nah, jadi kalau Anda punya karyawan-karyawati di kantor, Anda punya orang-orang yang Anda pimpin, termasuk anak cucu Bapak Ibu, kita tidak bisa mengadopsi dulu ya, saya begini, nggak bisa. Karena bagaimanapun juga kalau kita proyeksikan ke kehidupan kita sehari-hari, pada kenyataannya alat-alat sebagus apapun zaman dulu memang berfungsi, tetapi tidak maksimal jika digunakan di zaman sekarang. Jadi perlu ada namanya penyesuaian, perlu ada namanya perombakan ya, perlu ada namanya sesuatu yang sifatnya niat untuk berani mengambil satu langkah ya. Kadang-kadang kita tidak cukup berani untuk mengambil sebuah langkah yang kita tahu bahwa ini akan membuat perubahan dan perbedaan yang cukup besar. Maksudnya apa sih Abuna? Satu, bicara mengenai konteks iman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat kalau di pelabuhan kapal ya di dermaga itu kan ada satu perangkat yang terbuat dari katakanlah besi cor, itu ditanam di dermaga. Besi cor ini fungsinya kalau kapal masuk lalu orang-orang langsung sandarkan, mengikatkan tali di perangkat ini untuk bisa tali ini memastikan si kapal ini tidak kemana-mana ya. Nah, di sini kita bisa membaca bagaimana orang-orang kerajaan Yehuda itu ketergantungan banget dengan yang namanya Raja Asyur, yaitu Sanherib, ketika Sanherib menyerang dan mengepung Yerusalem. Bahkan seorang Raja Hizkia yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak terlepas dari tekanan. Ya. Jadi Abuna cuma mau sampaikan begini, ini yang diingatkan oleh Roh Kudus ya. Saya tutup dengan ini. Simpel hari ini. Banyak orang berpikir ketika saya sudah dekat sama Tuhan, ketika saya sudah bertobat, ketika saya sudah mulai melakukan sebuah perubahan dan saya tahu betul ini adalah sebuah pertumbuhan iman saya, bukan berarti saya berhak untuk lolos dari tekanan. Bukan berarti saya tidak akan menjadi orang yang juga akan mengalami yang namanya hampir menyerah. Hampir untuk ibaratnya ya sudah, apa yang bisa saya lakukan dan kerjakan udah deh. Nah, bukan berarti tidak akan mengalami itu. Karena kan logika kita kan pasti akan jalannya begini. Kalau saya sudah bertobat, kalau saya sudah melayani Tuhan, kalau saya sudah makin dekat dengan Tuhan, harusnya Tuhan bela saya dong. Tapi apakah ketika keadaan tertekan Tuhan gak bela kita? Tuhan tetap membela kita. Tetapi memang Tuhan itu mengizinkan setiap peristiwa dalam kehidupan kita itu terjadi supaya apa Bapak Ibu? Kita sudah belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai sama seperti simbol yang saya sebut tadi. Di mana ketika kita harus melabuhkan kapal kita, kita mengikatkan tali kapal kita ke boulder itu. Ya namanya boulder ya, ke tempat di mana kita bisa mengkaitkan itu. Di sini bicara mengenai apa? Komunitas doa. Contoh seperti Bu Sekar sama Pak Mardani deh. Bu Sekar ke Medan, Pak Mardani juga di Medan. Ketika Bu Sekar dan Pak Mardani ke Jakarta, BW ini bisa menjadi boulder imannya Pak Mardani dan Bu Sekar. Nanti Bu Sekar dan Pak Mardani ada ibadah, ikut ibadah di OIC, lalu ikut ibadah di tempat di mana komunitas Bu Sekar selama ini adakan. Itulah boulder imannya. Tempat di mana ketika Bapak dan Ibu itu berada dan berlabuh maksud saya, dia mengikatkan ke tempat pengikat ini. Dia akan diam di situ karena memang harus diam di situ. Nah, peristiwa antara Hizkia
yang hampir takluk di ayat yang ke-13 dan 6 sampai 16 ya. Bagaimana ada satu rencana Hizkia yang ngurut mau akan mengeruk ya emas dari bait Allah. Lalu kemudian ada celaan dan hinaan kepada Tuhan Allah ya, sindiran-sindiranlah seperti itu di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25 ya. Lalu apakah ini selesai? Ini belum selesai Bapak Ibu. Ini makin berlanjut, tapi kita akan lanjutkan besok. Ya. Hari ini secara sederhana Roh Kudus ingatkan. Apakah Bapak Ibu dan juga saudara-saudari baru saja mengalami hal yang sama? Atau pernah atau baru-baru ini juga merasakan, loh saya kan udah sering berdoa. Saya kan sudah mulai bisa baca Alkitab. Saya sudah mulai merasakan kuasa Tuhan bekerja. Loh saya doain kok nggak sembuh sih? Satu. Yang kedua, saya udah doain tiap malam loh. Kok nggak ada perubahan apa-apa sih? Lalu apa lagi yang sampai saat ini harusnya saya nggak masuk dalam situasi tekanan seperti ini. Saya lepas dari tekanan seperti ini. Keliru Bapak Ibu. Karena apa? Karena iblis atau orang-orang atau para lawan kita sama seperti Raja Asyur, yaitu Raja Sanherib dari kerajaan Asyur maksud saya. Bisa saja Tuhan izinkan untuk apa? Menguji. Dimanapun kita berada, kita sudah punya belum komunitas yang sehat? Kita punya enggak satu hubungan yang sehat? Tempat di mana kalau ada apa-apa, paling tidak kita akan berpaut di situ dan kita tidak kemana-mana. Makanya penting sekali Bapak Ibu untuk bisa memiliki sahabat yang bisa kita minta untuk doakan saya ya ketika kita berada di bukan daerahnya kita. Ya. Ketika kita mungkin sedang jauh dari keluarga kita. Ketika misalnya pasangan kita tidak bisa dihubungi. Siapa itu? Bisa jadi misalnya hamba Tuhan yang kita minta tolong, kita WA, kita minta tolong doakan ya. Beda dengan minta doa yang sekedar minta doa karena orang itu memandang ini yang tempat saya yang minta doa itu pendeta. Beda dengan konteks saya minta doa karena saya punya sahabat doa di kota ini. Saya punya sahabat doa di tempat di mana saat ini suami saya nggak bisa nih saya hubungi. Istri saya ini nggak bisa saya hubungi. Dan istri saya lagi nggak bisa mendoakan saya. Nah saya bisa minta bantuan kepada hamba Tuhan yang kita kenal atau teman-teman di komunitas kenal. Bagaimana Abuna jikalau di usia saya yang sekarang dan keadaan saya, bahkan untuk pakai handphone aja saya sulit, itu pun dibantu. Nah, bukankah kita punya pribadi Allah yang heran, juga ada nomor teleponnya. Gak perlu pakai SIM card, gak perlu beli paket data. Yang perlu cuma aktifkan saja. Mari kita buka di Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Nah ini bisa kita gunakan ini supaya Bapak Ibu ingat ya. Karena bisa saja suatu saat terjadi, mohon maaf nih, sudah hati-hati sih, tapi kok bisa kepleset ya. Orang kan biasanya panik. Orang biasanya langsung berpikir, aduh jatuh nih. Padahal di usia saya udah tua gak boleh jatuh. Karena kepanikan itu selalu mudah sekali hinggap di dalam kehidupan kita. Dan iblis sering pakai kepanikan sebagai kendaraan berkudanya dia. Untuk bisa apa? Dia masuk ke dalam kehidupan kita, langsung dia tancapkan semua kuku-kuku kecemasan dan kekhawatiran dan lain sebagainya. Sehingga secara psikologis ia mulai melemahkan tubuh kita. Nah, jangan lupa ini nomor teleponnya Tuhan. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Ya. Kita baca sama-sama ya. Kalau kita putar, kita dial nomor ini. Nah, langsung berbunyi apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau
dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari sama-sama kita pejamkan mata. Apa yang menjadi asyur Anda hari-hari ini? Mungkin tugas-tugas pekerjaan, target-target perusahaan yang belum selesai, target-target organisasi yang membuat saudara jadi kurang tidur, kurang nutrisi. Mungkin tekanan demi tekanan yang saudara rasakan dan lakukan dan alami. Mungkin ada orang-orang terdekat saudara, Bapak Ibu, yang tiba-tiba kok menurun drastis kesehatannya. Apapun yang menjadi kerajaan Asyur yang siap menyerang, bahkan mengejek. Katanya sering berdoa, katanya penyembah Tuhan, katanya udah bertumbuh dalam firman Tuhan. Coba saya mau lihat, benar gak sih kamu itu seperti itu? Tapi Bapak Ibu, apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun keadaanmu, bahkan ketika engkau merasa sendirian, hari ini Roh Kudus ingatkan, berserulah kepada Tuhan Allahmu. Karena Hizkia pun saja Tuhan tidak izinkan sampai mengeruk emas perak di tembok bait Allah. Hizkia pun juga hampir merasa putus asa. Dia berusaha untuk melakukan, oke deh kalau perlu, saya kerok nih semuanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, percayalah, sekalipun banyak yang mengejekmu, banyak yang merendahkanmu, banyak yang meremehkanmu, tetaplah berseru kepada Tuhan Allahmu. Banyak yang semakin banyak yang engkau tidak pahami, semakinlah kita berseru kepada Tuhan Allah kita. Tuhan akan menjawab engkau. Katakan sama-sama dengan saya sambil letakkan tangan di dada. Ketika aku berseru kepada Tuhan, aku percaya Tuhan menjawab aku. Yes. Dan saya berdoa, ketika Bapak Ibu mengerti akan hal ini, jawaban doa Tuhan ada di sekitar Anda. Bisa melalui pasangan hidupmu, bisa melalui anak-anakmu, cucumu, bisa melalui orang tuamu atau mertuamu dan juga menantumu. Bisa melalui staf orang-orang yang kau pimpin, bahkan bisa melalui orang yang memimpinmu di tempat engkau bekerja. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menguatkan iman Bapak Ibu dan menjadi tempat sandaran imanmu. Dimanapun engkau berlabuh, kemanapun engkau pergi, dan apapun situasimu, Yesus adalah satu tempat yang paling tepat untuk mengikatkan kapal kehidupan kita ketika harus berlabuh di situ. Agar kapal kita tidak karam, agar kapal kita tidak kemana-mana. Karena Yesus Kristus dimanapun kita berada, firman-Nya tetap sama. Jadi jangan pernah berpikir, percuma, ini bukan dari golongan saya. Bukankah kita semua adalah golongan pengikut Kristus, Bapak Ibu? Jadi jangan pernah sekalipun menganggap dan memikirkan, dan pikiran kita itu tanpa kita sadari, seperti kerajaan Asyur yang sedang mau mencoba menaklukkan kepercayaan kita kepada Tuhan hanya karena mata kita melihat berbeda. Padahal Ia adalah Allah yang dulu, sekarang, bahkan sampai nanti datang kali yang kedua tetap sama. Ia Allah yang hidup, yang inkarnasi jadi manusia, yang bangkit dari kematian mengalahkan maut di hari ketiga, yang menebus dosa semua umat manusia yang percaya, dan menjawab seruan doa yang berseru dan berserah kepadanya. Terimalah berkat anugerah cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Terimalah jawaban daripada Allah yang maha mulia itu, yang akan disematkan di dalam hatimu, disediakan di pelupuk matamu, dan engkau rasakan sebagai hasil dari perjuanganmu bersama dengan tuntunan Roh Kudus-Nya. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberkati engkau dengan wajahnya, menyinari engkau dengan wajahnya, melimpahkan engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus satu-satunya jawaban, tempat di mana kita boleh bersandar. Selama firman itu berada di dalam satu kitab yang disebut sebagai kitab suci, maka kita boleh tetap bersandar dan berseru kepada Allah. Sebab hanya dialah yang bisa menjawabmu dengan jawaban yang tidak kau ketahui, tidak kau pahami, namun pasti memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat dan tidak takut lagi, siap untuk melanjutkan perjuangan lagi, dan optimis apapun keadaan kita, sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan hebat ya. Gak usah percaya teori-teori yang muncul gara-gara iblis yang taruh. Karena hanya kebenaran firman Tuhan yang paling benar sejatinya ya, bukan apa yang di dalam pikiran kita. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. 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 Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih. Bapak-bapak. Ibu semua. Abuni semuanya ya. Makasih banyak. Sama-sama. Iya. Makasih ya Buna. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Buni. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Iya, terima kasih semuanya. Kembali, makasih. Iya, oke. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita harus jaga semangat kita supaya apa? Supaya kalau secara manusia kita jaga, maka iman kita pasti akan tetap terjaga. Amin Bapak Ibu sekalian. Demikian juga sebaliknya. Hari ini pasti engkau akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Berserulah kepada Dia. Di mana nomor teleponnya? 333. Yes. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Tuhan berkati. Shalom. Amin. Bye. God bless Bapak Ibu semua. Abuna, Semangat. Abuni, Sehat berani selalu. semuanya ya. Abuna, Abuni. Dadah. Amin.